Selamat datang di Autolog Channel, kembali dengan gua Dario. Dan saya Bram. Dan ya pertama-tama kita ucapkan dulu ya terima kasih ke BYD Arista dan Mogot. Ya karena pada kesempatan kali ini kita ya diberi kesempatan untuk mereview ini nih BYD M6 DMi. DM ya, DMi. Bisa yang kalian lihat ini yang paling kelihatan banget ini ada grill. Ya, karena ini adalah mobil plug-in hybrid pertama yang dikeluarkan oleh BYD Indonesia. Dan menurut gue cukup exciting banget sih. Soalnya gue emang udah nunggu sih teknologi hybridnya BYD. Dan seperti kita tahu ya, BYD itu pabrikan baterai sebenarnya fokusnya. Dan gue penasaran gimana mereka bikin combustion engine-nya. Dan juga teknologi yang bersinergikan antara mesin bensin dan mesin listriknya. Nah, penasaran kan? Ya, yuk cek terus video gini. Oh ya, seperti yang tadi kita bilang, kalau ini adalah hybrid itu paling kelihatan dari udah ada grill. Jadi ini yang bisa dibilang karena ini ada mesin bensin, jadi butuh pendinginan ya inilah yang paling kelihatan pokoknya. Kita bisa bandingin nih sama M6 yang lama. Nah, bukan M6 yang lama, M6 yang elektrik. M6 yang elektrik. Nah, lebih clean lah katanya. Ya. Dan kalau bisa dibilang emang itu nose-nya juga lebih rendah. Ini agak lebih tinggi ya kalau bisa dibilang ya. Gua rasa mereka perlu ruang untuk mesinnya ya. Juga kalau kita bisa lihat ya kita ya karena ada mesin bensin kita kehilangan ini frunk. Iya, kita kehilangan bagasi depan. Ya menurut gue sih eksterior sih menurut gue ini sih lebih maskulin kesannya. Masih sama ada DRL juga ya. Masih sama tapi gara-gara ada grill lebih maskulin kesannya. Jadi lebih garang. Lebih garang ya benar. Nah. Ya tapi ya gue emang bisa nemu mobil ada grill sih. Yeah. Kenapa gue terakhir ini lihat mobil gak ada grill tuh aneh rasanya gitu. Ya dari samping hampir sama sih sebenarnya. Dari samping kalau dilihat dari ukuran tuh sama. Cuman ini bisa dibilang kayak facelift lah ya. Ya biasanya facelift. Jadi bilang facelift, tapi ya karena ini sebenarnya mobil yang berbeda, jadi ya agak beda juga gitu. Ya. Dan yang di sini jadi ada tangki bensin. Ya, kalau yang versi elektriknya nggak ada. Oh ya, elektrik ya, jelas nggak ada lah. Nggak ada, iya. Tapi kalau yang elektrik di sebelah kanannya itu ada buat ngecas. Oh iya, nanti. Nah, mungkin yang ini ada juga buat ngecas di sebelah kanannya. Ada. Coba kita lihat. Desain lampu agak berubah juga. Dikasih eyelet ya? Rasanya iya dikasih eyelet ini. Iya. Ya pasti berubah juga dibanding sama M6 yang biasa. Iya. Kalau secara tampilan belakang sebenarnya ya kalau yang elektrik tuh ada light bar. Tapi kalau gue baca di brosur versi yang lebih tinggi dari ini tuh ada light bar juga. Oh, oke. Jadi pembedanya itu ya antara klasik dan cross kali ya. Iya. Jadi ada dua trim, klasik sama cross. Nah, yang klasik itu dibagi jadi dua lagi. Yang standar dan dinamik, dan yang versi cross itu ada 3. Itu advance, superior captain, dan superior. Kalau superior captain itu udah jelas dari namanya captain seat. Itu paling atasnya lah. Paling atasnya. Nah, nanti yang kita coba nanti kita bakal dapat kesempatan untuk nyoba itu katanya yang superior captain, nanti kita lihat. Ini pasien duduk belakangnya enak ya, untuk anak captain. Ya kita balik lagi ke eksterior. Iya sih, gue kelihatan sih belakangnya nggak ada light bar sih. Yang ada ini. Light bar, tapi ini masih ada yang buat ngisi plug-in hybrid. Ya, karena ini plug-in hybrid jadi bisa isi elektrik juga di sini. Ya kalau ini dalamnya interior yang klasik, ya simple dan functional, tapi masih ada sentuhan ya sedikit elegansnya lah, kayak motif di belakang layarnya segala. Ya itu sama yang di pintu di sini. Itu juga ada. Material ya masih agak material yang keras sih. Tapi kalau dibandingin sama mobil yang sekelasnya ya sebenarnya mirip-mirip. Dan mengingat juga nih harganya 300-an. Nanti kita review di belakang kalau harga ya. Oh, oke. Yeah. Baik. Posisi berkendara enak lah, nyaman. Dan yang pasti headroom lu lega banget. Lega banget ya. Padahal mobil ini lebih pendek dari Scenic loh. Lebih pendek dari Scenic ya? Lebih pendek. Overall lebih pendek, tapi ini masih enak. Dan menurut gue itu poin plus karena biasanya
yang ada baterai di lantai itu kan biasa jadi lebih tinggi kan. Tapi iya. ini kayaknya enggak. Enggak, ini enggak. Ini mah hampir kayak mobil ini sih, kayak mobil bensin biasanya sih. Ya, posisi duduk enak. Dan gue ngerasa ya setirnya agak sedikit agak miring ke sini. Kayak titik ke mobil Eropa. Oh, jadi kayak agak ngadep ke center gitu Iya, ya. gue kenapa ngerasa gitu. Tapi udah teleskopik. Udah teleskopik. Ini yang terimbang bawah dan teleskopik loh. Overall gue cukup seneng sih sama interiornya. Walaupun ini tipe yang ya lebih murahnya lah narnya, tanda kutipnya. Cuma gue satu doang yang gue nggak suka, ya ini doang sih narnya. Ini personal banget sih ini gue. Gue nggak selalu seneng sama ya, Gear selector. gear selector yang dituas gini. Iya. Sama gue kadang suka bego, suka gue mau ngesen mau pindah gigi gitu. Benar juga sih. Walaupun mereka ada sistem safety-nya sih. Lu bagi jalan nggak bisa tiba-tiba ke R atau ke N, lu nggak bisa gitu. Tapi gue pernah kejadian di mobil bukan BYD ya. Itu gue lagi jalan pelan gitu mau ngesen, lagi berhenti ngesen, mau jadi shift gue. Tapi gue lupa, ini yang gear selector di situ yang elektriknya juga apa enggak? Gue lupa. Elektrik, seingat gue juga deh. Nanti kita cek ya. Ya gue bilang cukup oke lah Nara. Di belakang yang gue notice pertama kali ada paha ketopang dan posisi duduknya nggak tegak-tegak banget di belakangnya. Dan yang pasti ada handrest. Ada handrest ya, handrestnya lumayan tebel loh. Oh handrestnya menarik. Biasanya kan handrest kan dimasukin ke dalam joknya tengah. Kalau ini bener-bener satu, nah sorry pegang nih. Jadi satu ini bener-bener tuh. Jadi ya bener-bener ya jika saya kayak kapten seat jadi kalau gini. Coba handrestnya jadi satu aja sih. Jadi handrestnya Kekar tebel. Ya enak sih, jadi nggak kalau orang kalau review kan suka ininya kepek-kepek. Ini nggak, ini mau solid. Solid man. Yuk kita coba Mari kita coba terthrow. Nah, apakah gampang ya? Oh ya lumayan, ada sistem rel gini. Terus nah. Terthrow-nya Bagaimana? Oke, sorry, bagi anak ya ini entah. Nah, surprisingly gue bisa bilang cukup manusiawi sih. Agak sedikit ngejongkok, tapi nggak ngejongkok banget sampai gue mesti kayak perut gue kelipet enggak. Ya kaki agak ini ya, agak melayang sih, ngomong jujur. Tapi tapak kaki bisa masuk ke depan. Ini buat jam dalam kota lah, masih enak. Ini ya gue bisa bilang cukup manusiawi lah. Jadi perjalanan ya 2-3 jam gue masih cukup betah. Tapi ya second thought ya cukup enak sih narnya. Dan itu ada headrest. Ada headrest ya. Ada headrest. Posisinya not bad narnya. Untuk posisi yang gini ya, yang Google ya agak sedikit kata aja tuh. Ya tapi ya belakangnya cukup oke. Ya ini yang tipe yang paling murah itu dapatnya. Tapi atas masih dapatnya tuh 12 volt di sini. Jadi lu pasang charger bisa di sini. Masih ada cup holder juga. Ada cup holder 2 kiri kanan. Nah. Ini gini sih, ini hitungannya yang duduk paling belakang tuh at least 2 orang lah ya, paling gini kalau untuk orang dewasa. Mungkin untuk kalau anak-anak bisa 3. 2 orang ya. Soalnya dia ada kayak ini kan temen tempat roda di sini nggak bisa 3 orang. Ya kalau 3 orang taruh di sini di depan sini. Kalau untuk orang dewasa 2 pentok lah. 2 pentok. Tapi ya untuk 2 enak sih, pas sih. Nah, itu bahu nggak gini loh, nggak. Ya. Nggak, ini enak, cukup enak nih terusnya. Oke. Nah, sekarang keluarnya gimana? Apakah sama mudahnya? Cukup enak sih. Ya. Yang penting ada ini sistem ini loh. Iya, yang memudahkan. Kalau mobil lain kan lu harus akrobat. Iya, ini nggak perlu. Oke. Nah. Masih pakai spring gas ya, nggak apa-apa. Karena ini kita lihat yang tipe yang termurahnya ya.
Gede loh nih. Ini luas banget. At least gue bilang ya 3 koper. 3 atau 4 ya? 3 mungkin. 3 koper dibikin berdiri semua. Berdiri, yang gede bisa. Iya, bisa. Koper kabin mungkin bisa. Kalau direbahin koper kabin mungkin 4 kali ya. 4, tapi direbahin ya. Tapi itu dengan catatan bisa ditumpuk lagi, bisa ditumpuk ya. Dan tuh masih ada storage lagi di bawah sini. Masih ada storage untuk yang barang panjang. Nggak panjang. Dan ada lampu juga sini setidaknya. Ya pokoknya ini mobil udah siap sih untuk perjalanan jauh, udah siap banget. Kalau berempat enak sih. Berempat enak. Kalau misalnya gini, kalau mau satu keluarga lebih dari 5 orang enak. Di bawah 5 orang lebih enak lagi. Lebih enak lagi, iya benar. Ya ini bener-bener mobil buat gua sih, mobil perfect banget sih buat mobil Indonesia sih. Soalnya pasar 7-seater di Indonesia tuh sangat seksi banget ya. Sangat seksi dan ini harganya juga sangat menggiurkan. Dan kita berapa tahun lalu? 5 tahun lalu kita mikir plug-in, wah mobil mahal. Mobil mahal, mobil mewah. Dan ternyata BYD ini bisa membuat plug-in hybrid yang sangat terjangkau. Terjangkau banget sih. Terjangkau banget. Malah lebih murah dibandingin hybrid biasa mobil Jepang. Kita sebut merek T itu aja nggak harga segini gitu. Itu 400-an sebenarnya yang tipe yang paling murah gitu. Oke. Jadi yang membedakan antara yang hybrid dan yang elektrik ada di sini. Bentar. Nah. BYD kok punya mesin ya? Jreng. Yeah. Ini disebut apa katanya DM ya? DM itu singkatan dari dual mode. Oke, ini jadi dari teknologi DM-nya BYD. Nah, yang ada di sini itu DMI. Nah, tapi ada variasinya apa aja kalau nggak salah? Yang pasti ada DMI kan, I-nya di intelligent. Ini buat yang fokusnya lebih menghemat bensin. Lalu ada DMP itu DM Power. Itu untuk lebih mobil sporty. Untuk lebih sporty. Nah, lalu ada DMO tuh O-nya off-road. O-nya off-road. Yang gue tunggu itu. Untuk mobil yang off-road berarti ya? Yang off-road, ya. Okay. Tapi untuk yang ini DMI. Okay. Nah, ini sebenarnya potensi cukup gede karena ini mesin bensinnya sendiri 1500 cc. Dia ada power 74 kW yang kalau dikonversi sekitar 100 horsepower. Dari motor listriknya sendiri itu ada 120 kW yang kalau dikonversi 160 horsepower. Jadi kalau di total ini tenaganya 260 HP sebenarnya. Gede ya? Cukup gede. Apalagi kalau misalnya kita butuh yang tenaga lagi gede full gas, ini dua-duanya aktif kan? Iya. Apalagi sebenarnya ditulis 9,1. Untuk mobil keluarga, akselerasi 0-100 di bawah 10 detik itu achievement. Seharusnya ini sedikit lebih cepat dari Xenix loh. Xenix berapa? Xenix itu 9,5 kita tes terakhir. Ini 9,1 ya? Itu lumayan. Ya secara body emang lebih kecil sih. Dan jangan lupa juga, ini bisa, karena ini plug-in hybrid, bisa elektrik doang. Benar, bisa elektrik doang. Kalau Xenix, di sini juga ada elektrik doang kan? Tapi cuma pendek banget. Pendek ya? Pendek banget, karena itu masih hybrid doang. Dan Xenix bukan plug-in hybrid. Bukan, ini plug-in hybrid. Range-nya bisa sampai 65 km per liter. Tapi ya range yang ini untuk yang cross superior ya. Cross superior ya. Bukan yang klasik. Dan ini mengingat harga bensin, terutama Pertamax lagi barusan naik, ya ini sebenarnya opsi yang cukup menarik. Nah, soalnya menurut gue plug-in hybrid itu cocok buat orang yang nggak mau full listrik, tapi tetap masih pengen. Jadi gini, kalau misalnya kita pakai mobil listrik, kita kan pasti ada anxiety sendiri di belakang pikiran kita lagi jalan, mikir, aduh ini baterai lagi nggak full, nggak sempet ngecas, mesti nyari tempat ngecas. Nah, kalau pakai mobil hybrid kita nggak perlu pusing. Iya, terutama plug-in hybrid. Soalnya plug-in hybrid bisa kita colok listrik juga, bisa kita isi bensin juga. Soalnya kalau plug-in hybrid kita kalau dalam kota bisa full listrik. Bisa full listrik. Dalam kota kita biasanya ya jarak berapa? Jadi kayak misalnya kita dari
rumah ke kantor yang jaraknya ya nggak Nggak nyampe 10 kilo gitu ya. Nah, Pakai full electric itu bisa. bisa. Bahkan sampai 50 kilo pun masih bisa. Iya, makanya. Jadi kalau jaraknya deket itu full electric semua, jadi nggak terlalu masalah. Tapi kalau misalnya mobil mau dipakai keluar kota, Kalau mau keluar kota, kita kan daripada kalau mobil full electric kita pusing kan nyari charging station di mana. Kayak kali ini nggak usah terlalu dipusingin. nggak usah. Bahkan sampai 1000 km lebih masih bisa jalan Masih terus bisa, kalau ya, misalnya oh, keduanya full. Apalagi ini trade mobil elektrik juga yang kalau misalnya kita ngerem itu ada regeneration, Oh iya pasti. itu dia plus-plusnya di situ. Sama satu lagi, ini kapasitas tangkinya 50 liter, Oh gede ya. cukup gede. Berarti dengan ini Emang ini sih, memang agak dikorbanin dari kapasitas baterai, tapi gue merasa itu trade off yang oke lah. Oke, nah gini kita lagi di dalamnya BYD M6 DMi yang cross 600 meters, take the cross exit. superior captain seat. Nah gimana Bram rasanya? Rasanya oke sih. Respon setirnya gue cukup suka, cukup responsif. Dan terus throttle-nya juga kalau misalnya gue gas langsung, mungkin karena itu trade-nya mobil elektrik ya. Ya gue yang ngerasain emang tarikannya lumayan ya, tarikannya. In 500 meters, Makanya lu left pakai onto the road. mobilnya nurut ya pokoknya, lu injak gas dikit langsung nguncur ya. Yang gue rasain lebih tumpang ya itu sih, bantingnya enak sih. Iya, karena dia walaupun hybrid tapi tetap sistem penggeraknya itu elektrik kan ya. Oh ya, dia utamanya elektrik. Iya. Tapi kalau misalnya emang perlu mesin bensin nyala dia. Iya. Yang gue rasain tuh bantingan enak sih. Bantingannya tuh dia bisa dikatakan karak keras, tapi karak keras yang enak. Ya kerasnya tuh nggak ngebanting gitu. Jujur gue bisa bandingin sama Scenic Suga yang seri Q tuh Continue masalahnya for cuma 2 satu. kilometers. Dia bannya ini raw profile. Jadi kalau lu kena hentakan yang kasar, yang mendadak gitu tuh bunyi duk gitu nggak enak tuh. Ini enak. Dan rasanya gue rasa ya karena dia firm juga lu berkendara juga enak rasanya. Iya. Jadi lebih bahasa gampang lebih sporty kali ya. Tapi dari sisi blind spot gimana? Gue merasa oke kok. Gue belum merasa ada blind spot banget gitu. Belum. Jadi enak ya, Enak. sudut pandang lu enak semua ya. Pandangan luas. Bahkan di sini ada jendela kecil kalau misalnya lu merasa gitu ketutupan, ini enggak. Ada si tiga di depan ya, kayak tipikal mobil MPV lah. Iya. Dan gue ngerasa juga ini kedap suara banget ya. Kedapnya loh. oke. Kedapnya oke Kacanya banget. single tapi kedap sih. Kedapnya oke banget. Jadi yang kedengeran di interior tuh cuman suara radio sama AC paling. Ya ini kita radio matiin karena takut copyright. Iya. Sama kita AC agak kenceng karena ini panas. Lagi panas, seperti lagi biasa. Tapi jujur gue ngerasa nih kayak mobil listrik aja sih. Apa nggak pernah kedengaran suara mesin sama sekali? Iya. Padahal udah set di mode hybrid tadi. Iya, tapi karena belum dibejek, mungkin belum kick in. Iya. Engine kick in juga. Nih guys, sekarang Dario yang nyetir. Gimana Dar? Ini mobil enak sih. Gue jujur, gue cukup kaget karena feel-nya tuh jujur ya nggak kayak mobil 300 jutaan sih. Feel-nya tuh lebih untuk mobil yang lebih mahal sebenarnya. Tapi yang pasti gue senang mobil handlingnya ya kayak si Bram bilang tadi emang cukup direct. Cukup direct. Bantingan tuh enak banget sih. Ke jalan tadi kita lihat pick kan tahu kan kalau blok pick kan nggak enak kan. Iya. Ini mobil suspensi bisa ngeredam semuanya lah pokoknya. Ngeredam. Juga kalau ada kayak speed trap yang dodot gitu, ini mobil hampir masih kedengaran, tapi kita di kabin tuh nggak kebanting, nggak kerasa gitu. Dan yang gue seneng ya emang akselerasinya enak sih. Sama ini, kalau ada ketemu putaran itu lingkar belok kecil. Iya, gue kaget tuh. Kita tuh putar biasa kan kita keluar di jalur kedua kan. Ini nggak keluarnya di jalur pertama juga. Yoi. Lingkaran Berasa kayak bawa mobil hatchback gitu ya. Bobol hatchbacknya bidang bisa lebar. Oh, maksud lo Yaris Joker? Iya, Yaris Lele. Oh, Yaris Lele ya. Iya, enggak lebih kayak kalau gue yang ini sebut merek lain tuh ini kayak Mitsubishi L100 tuh yang mini EV.
Oh ya. EV yang kecil, nah itu kayak gitu. Iya, iya. Tapi itu mobil kecil, Mobil ini kecil. mobil Ini yang gede. 7 seater loh. Iya, 7 seater MPV gitu. Lingkaran putarnya kecil banget ya. Iya. Ini emang ya bisa dikatakan benar-benar mobil buat dalam kota Buat sih. dalam kota, buat pakai hari-hari ini udah puas banget sih ini. Oh, puas banget sih. Puas banget. Dan ya lu bisa ya ini fokusnya di ya makanya prioritas utama tetap di mode mesin listriknya. Tapi ya juga maksudnya lu akselerasi ya kedua kedengaran biasanya tadi kalau Ya, gua coba. kalau misalnya lu bejek dalam tuh baru mesin bensinnya aktif. Coba Nih, mode sport. Sport. Oh ya sport digas dikit langsung ngacir. Nah, gua tuh tadi di Eco aja tuh udah berasa narik. Tuh ini juga nih ini kita lagi high speed corner. Nah, satu juga yang gua suka, kursinya udah ada lumbar support. Iya, lumbar support dan kita support samping tuh cukup dijaga jadi Support samping cukup nahan. jadi kalau kita lagi cornering tuh masih enak body ketahan. Bahkan untuk yang ukuran badan segua masih muat. Oh iya, biasanya ya Bram bisa asal di situ. Iya. Dan gue seneng juga ini suspensi enak, body rollnya ada body roll tetap ada, tapi minim Ya. dan nggak kerasa kayak limbung atau apa. Ini nyetir tuh pede. Iya, benar-benar. Pokoknya kaki-kaki enak tuh kita nyetir pede pasti. Yoi. Nah ini dipasang nih. Nah, berasa mesin bensinnya kikit. Nah iya. Ini gue lagi kenceng ya, enak, stabil, mobil stabil banget. Iya. Sama gue ngerasa gini, mesin bensinnya nyala, tapi nggak berisik. Iya, nggak ganggu. Gue ngerasain di mobil merek Nissan itu berisik, men. Ya, kayak salah satu video sebelumnya tuh gue bicara tentang Nissan Note nih yang di Jepang tuh Iya. pakai power. Nah itu mesin nyala terus kan. Ya. Nah itu mesinnya karena 3 silinder tuh kedengeran kayak genset. Iya. Ini enggak, mesinnya halus. Halus. Tapi emang gue akuin emang ini peredaman oke banget. Oke banget, pertama oke banget. Ya tetap sih gue yang gue surprise ini sensasi bergendara enak loh. Mereka bisa bikin jadi berasa sporty tapi nggak keras, bikin nggak nyaman gitu. Ya. Buat kita bawa orang banyak masih enak. Iya. Ya, jadi di BYD M6 DM yang baru ini dia ada fitur yang dinamakan apa ini? Save Baterai. Jadi kita bisa jaga baterai di berapa persen. berapa persen. Jadi misalnya kita ini setel di 55% gitu ya. Nah, jadi kalau baterainya turun di bawah 55%, mesin bensinnya akan ngecas baterainya sampai ke 55%. Jadi akan dijaga di situ terus. Ini kita bisa setel sampai 70% atau bahkan mau sampai habis banget di 25% baru dicas bisa juga. Tapi ya untuk biar baterai tetap sehat sih mending jangan di bawah 50% ya. Di bawah nih 60 kan 20 sampai 80 itu batas amannya lah. Ya batas apaan, cuman ya kita setel segini aja. Ya jadi kalau misalnya kalian perjalanan jauh nggak ada SPKLU ini ya ini sih ya salah satu alternatif Yeah. bagus lah. Bahkan bisa disetel regenerative braking dari sini, dari mode standar atau yang high. Tadi kayak gue bilang tadi kan gue masih bisa costing. Yeah. Kalau high mungkin gue lepas gas ya Langsung berasa nahan. Langsung nahan pasti. Nah ini sekarang lagi jalan agak padat ya, jadi gue coba pakai ADAS-nya. Enak loh, ADAS-nya bagus. Jadi ini lagi ngikutin speed mobil depan. Kemudian ada pakai rada cruise control. Dan kaki gue enak ngangkat aja. Jadi buat jalan-jalan ini ya. Dan ini gue puji apa sih? Ikutinnya tuh mulus loh. Biasanya kadang-kadang ada berapa yang rada cruise control tuh yang terlalu agresif ngerem sama gasnya. Ini enggak tuh. Nah, ini depan melan nih. Dia ngikutin pelan ya. Pelannya enak ngikutnya, enggak ngot enggak gitu. Dan kalau depan kenceng lagi ini juga ngikut ya. Nah, ikut lagi. Sistem ADAS-nya bagus. Nggak seneng sih di kiri tuh ada ini, ada TPM, Tire Pressure Monitor segala. Iya.
Dan situ bisa ada radar. Juga ada baterainya, itu ada sampai sisa baterai sama sisa bensin. Sisa jarak berapa kilo? Bisa 770 kilo tuh kalau sekarang tuh. Iya. Bisa kemana tuh? Ke Semarang bisa. Setengah jalan ke Surabaya bisa. Iya, setengah jalan ke Surabaya, iya. Ini jadi ada safety Ya, dari lane keeping assist. Yang kalau misalnya isi Dario lepas tangan terus mobilnya tiba-tiba ngeloyor. Oh, ini karena lagi rank kipis akses, tapi itu gue ngingetin terus pegang setir. Iya. Tapi setidaknya ini bener-bener mobil center sih. Nggak kayak, kalau kayak Xenix tuh dia cenderung ke kiri dia. Ah. Kalau ini nggak, ini bener-bener di tengah, pas. Ini gue lagi ini apa? Ya gue agak jaga lepas setir, nah kembali ke gue. Dan bener-bener mobil tengah, nah tapi gue diingetin suruh pegang. Diingetin suruh pegang. Ya, nggak direkomendasiin, cuma buat pengetesan, demi pengetesan gitu gue lakuin. Nah ini nih yang bikin beda trim yang di bawah dan di atas. Apa ini superior ya? Iya, superior. Superior. Ya, itu salah satu fitur yang dicari orang, tapi dipakai belum tentu juga sih. Tapi ya demen aja kalau punya ya. Iya. Dan gimana mood lo dibandingin yang itu, yang sebelumnya? Terus terang buat gua captain seat-nya agak sempit buat gua ya. Iya, gue merasa hal yang sama. Karena kalau turunin handrest, gua berasa agak sempit. Tapi kalau nggak pakai handrest, gua nggak masalah gitu. Iya, iya. Tapi jadi ya. Jadi agak kurang. Disadvantage-nya jadi lu berkurang satu juga emang. Iya. Akhirnya nggak ada yang kelihatan bolong. Jadi ya emang enaknya ke belakang gampang jadinya. Gampang. Makanya di sini juga kalau diperhatiin di sini nggak ada kayak knop yang buat narik langsung, nggak ada. Nah, masih tengahnya. Karena semua tinggal ngatur dari kursi ini gitu. Cuman it's okay masih. Nah, posisi duduk gimana ya? Kalau ergonomik enakan kapten. Jujur ya. Saya ergonomik bener. Ergonomik Nggak enakan ada yang ngalahin captain seat. Nah, tapi kalau misalnya untuk practicality yang mode biasa, mode Benz itu lebih practical. Tapi ya untuk gue sih yang lebih langsing dari Bram, ini enak sih. Pas ya? Pas. Kalau buat gue sebenarnya kalau nggak pakai handrest oke. Cuma gue kalau misalnya turunin handrest, iya jadi ini emang kena sih. tunggu kok nggak bisa turun. Oh ya. Ya, tuh agak sempit. Iya kena. Tapi masih fine gitu. Dan gue juga surprise nih, ini tinggi dong mobil. Iya, ini tinggi untuk ukuran yang sebenarnya dia lebih pendek dari Zendik. Iya, lebih secara dimensi kalau dari luar tuh emang ini mobil karena kecil, tapi dari dalam tuh ya Dan dalamnya berasa luas. Berasa luas sih, bener. Dia airbag-nya banyak nih, di samping udah ada at least 2. Depan belakang. Ya di jok mungkin sama ada. di belakang di pilar C sini ada juga airbag. Ya pas masa safety ya ini cukup bagus lah udah. Bagus banget. Untuk di belakang kita juga bisa ngatur AC sendiri, udah ada pengaturannya. Ada colokan charger udah ada. Oke, jadi kalian sudah lihat kan yang kita driving experience seperti apa. Nah, kira-kira menurut pendapat lu gimana Dar soal M6 yang DM ini? Ya sekali lagi ya gue cukup terkejut. Emang driving, jadi kita dia tahu ya dari experience itu mobil enak sebenarnya. Dan ya, jadi seperti gue bilang enjoyable karena sekarang nyetirnya juga fun. Juga lu nggak usah terlalu mikirin bensin karena mobil hemat banget. Lu dapat advantage dari listrik tapi tanpa mikir ngecasnya gimana atau gimana. Jadi kalau misalnya mau keluar kota, ini tepat sebenarnya, pilihan yang tepat itu. Lu juga muat banyak. Ya lu dalam kota juga nggak usah mikirin. Lu tinggal kalau dalam kota ya nggak cas di rumah, nyetir dalam kota, balik lagi udah. Mungkin lu bahkan sehari-hari hampir nggak pakai bensin sama sekali. Ini gue nggak bisa berkata-kata soalnya harga sama yang lu dapat gitu. Jadi sesuai dengan dia punya ini terminal gas. Gesit, andal, senyap, super irit. Sesuai. Udah nggak perlu didebatin lagi.
Dan nanti soal untuk harga, jujur ya kita belum dapat harga resmi. Kita belum dapat harga resmi, tapi kalau misalnya kita nanti udah tahu harga resmi, kita cantumin di bawah. Nah, di bawah nanti. Kalau nggak di sini atau gimana nanti. Ya di bawah ya pokoknya Tergantung. sekitar layar inilah. Oke guys, thank you udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih untuk Arista. BYD Arista dan Mogot Mogot. udah membantu kita untuk syuting ini nih. Ya juga kalau kalian berminat untuk memesan BYD M60M atau any line up BYD lainnya, bisa hubungin nomor di layar ini. Atau kalau misalnya mau datang langsung ke showroomnya juga boleh. Ya nanti tinggal, ini kita tampilin semua di layar. Kita tampilin semua di layar, oke? Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mm-hmm.